Pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang cerah kami boleh datang di bawah kaki-Mu menggunakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami semua dalam keadaan sehat, dan kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi kami, urapi juga hamba-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca dari Mazmur 119 ayat 31 sampai ayat 60. Mazmur pasal 119 ayat 31 sampai ayat 60. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatan-Mu. Ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab Engkau melapangkan hatiku. Lihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buat aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biar aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada lapar. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan. Teguhkan pada hamba-Mu ini janji-Mu yang berlaku bagi orang yang takut kepada-Mu. Lakukanlah celaka yang menggetarkan aku, karena hukum-hukum-Mu adalah baik. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Kiranya kasih setia-Mu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripada-Mu itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang-orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-sekali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap pada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, terus-terusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Orang-orang yang kurang ajar sangat mencemooh aku, tetapi aku tidak menyimpang daripada orang. Aku ingat pada hukum-hukum-Mu yang dari dulu kala, ya Tuhan, maka terhiburlah aku. Aku jadi gusar terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Ketetapan-ketetapan-Mu adalah nyanyian mazmur bagiku di rumah yang kudiami sebagai orang asing. Pada waktu malam aku ingat pada nama-Mu, ya Tuhan. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu. Inilah yang kuperoleh, bahwa aku memegang titah-titah-Mu. Bagianku ialah Tuhan, aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-Mu. Aku memohon belas kasihan-Mu. Dengan segenap hati kasihlah aku sesuai dengan janji. Aku memikirkan jalan-jalan hidupku, dan melangkahkan kakiku menuju peringatan-peringatan-Mu. Ayat 60. Aku bersegera dan tidak berlama-lama untuk berpegang pada perintah-perintah. Puji Tuhan. Kita perhatikan dari ayat 31 sampai ayat 60. Bagaimana kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Kita perhatikan pada ayat yang ke-36. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu, dan jangan kepada lapar.
Firman Tuhan berkata, condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu atau peringatan-peringatan Tuhan, dan jangan kepada manusia. Pada prinsipnya, kalau tidak hati-hati, otaknya penuh dengan apa yang katakan untung atau laba. Untung atau laba. Maka jangan kaget banyak manusia tertipu karena otaknya dipenuhi dengan untung. Invest ini akan untung, invest ini akan untung, invest ini akan untung. Karena otaknya untung, dengan mudah dia tertipu. Dengan mudah tertipu. Yang contoh yang paling gampang, Adam dan Hawa tertipu oleh iblis. Kalau makan buah ini akan kau seperti Allah, untung seperti Allah, untung. Baik, firman Tuhan ingatkan kembali, condong hatimu kepada peringatan-peringatanmu. Peringatan bagian penting. Apa yang dialami manusia yang pertama, karena dia dicekokin, engkau makan buah ini akan seperti Allah, dan akhirnya dia makan terbuat. Kenapa? Otaknya isi untung. Banyak kejadian-kejadian tidak perlu terjadi kalau pikiran kita tidak mencari keuntungan. Pikiran kita dibersihkan, disucikan, bukan untung, tapi korban. Maka peringatan-peringatan Tuhan penting buat saya dan saudara. Kita harus perhatikan peringatan-peringatan Tuhan penting buat saya dan saudara. Di mana bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, tingkah lakunya menyakitkan hati Tuhan. Dan saudara tahu, 40 tahun dia Tuhan pelihara sedemikian rupa, tapi bangsa yang tergantung, sehingga Tuhan tidak izinkan masuk Kanaan. Semua mati. Ya, ini apa? Tanah surgawi. Kita butuh, kita harus masuk ke tanah surgawi, tapi jangan kita tengah jalan tidak sampai tanah surgawi karena ulah manusia, hanya otaknya untung. Maka dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, 1 Korintus 10 ayat yang ke-11, semuanya telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah. Contoh dan dari peringatan bagi saya dan saudara yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita hidup di zaman akhir, bukan saja zaman akhir-akhirnya zaman. Peringatan-peringatan ini mengingatkan kita, dan otak kita pun dengan untung atau laba. Tapi cukup peringatan dari perjalanan bangsa Israel, cukup bagi kita contoh. Kita jangan tidak masuk ke Kanaan surgawi karena ulah manusia sendiri, atau ulah bukan saudara kita cocok ya, ulah manusia sendiri. Sebagaimana bangsa Israel, contoh yang paling baik buat kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala, pejamkan mata. Terima kasih Tuhan buat peringatan firman. Firman-Mu mengingatkan bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir untuk menuju Kanaan surgawi. Tapi generasi yang pertama dia tidak bisa masuk Kanaan karena ulahnya tegak tangguh menyakitkan hati Tuhan. Oleh perjalanan bangsa Israel luar biasa, dari tiang awan, tiang api, hati penyertaan Tuhan ada. Tapi karena ulahnya, otaknya penuh dengan untung, sesuatu apa untuk daging, kedagingan yang ada di dunia, sehingga mereka tidak masuk ke Kanaan surga. Biar kami yang mengikuti doa maka pagi ini atau mesbah pagi ini diingatkan,
Kami akan bekerja, kami akan berdagang, penuhkan pikiran kami dengan perkara-perkara yang bersih, bukan dari laba yang kecil, laba yang kami berkat Allah sesuai dengan kebutuhan kami. Berikan kami kemampuan untuk bekerja, berdagang, Engkaulah sumber rezeki yang tahu kebutuhan kami semua. Dan siang atau sore kami pulang, balik keluarga kami, dan besok pagi kami berada mesbah pagi datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RW, RT, para medis, relawan, cleaning service TNI, Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di garis depan Tuhan. Beri kemenangan yang khusus buat mereka semua Tuhan, dan berperang melawan virus corona Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan yang boleh terjadi, ya, sehingga virus corona bisa selesai dengan baik. Bagi Tuhan, kalau Engkau mau dengan mudah, Engkau buat lebih baik. Hanya anugerah kemurahan saja Tuhan, hanya belas kasihan-Mu, sehingga kami bisa melalui, mampu menyelesaikan persoalan kami. Berkati para donatur yang sudah berkorban, Kau juga berkati kembali seberkali ganda. Dan malam ini kami mohonkan, turunkan berkat, kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan